Fakta mengejutkan, suami istri ditemukan meninggal di kos, pesta pernikahan batal digelar. Sejoli yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025, siang, sudah berstatus sebagai pasangan suami istri siri, dan berencana menikah pada tahun ini. Informasinya, kosan yang menjadi lokasi penemuan jasad tersebut, disewa sejak awal tahun 2024 oleh korban wanita, berinisial Na, 31, warga Tumbun Jagir, Mantuk, Lamongan, yang diketahui berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sedangkan, pasangan prianya, berinisial LH, 31, warga Palenggaan, Pamekasan, yang diketahui bekerja sebagai pengusaha, pekerja kreatif desain dan juga sedang menempuh pendidikan strata 1 jurusan hukum di sebuah kampus swasta kota Surabaya. Hal tersebut disampaikan oleh teman dekat korban LH, Hamdan Muafi, 29, saat ditemui tribunjatim.com di Balai Pertemuan Kawasan Wonocolo, Surabaya, pada Jumat, 11 April 2025, siang. Bahwa, LH serta Na sudah menikah secara siri di kediaman si wanita Kabupaten Lamongan, pada November 2024 silam. Dan, semenjak saat itu, keduanya memutuskan tinggal bersama di kosan yang menjadi lokasi kejadian perkara tersebut. Nikah siri, sejak November 2024. Iya, sejak saat itu mereka tinggal bersama. Sebelum itu, dia tinggal sama kita, teman-teman kita. Ada yang namanya Faisal, ada Muslim. Lalu saat dia nikah siri, akhirnya pindah tempat tinggal, dia pindah dengan istrinya, ujarnya. Namun, perlu diketahui, lanjut Muafi, sebelum menikah secara siri, keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurun waktu 2 tahun. Bahkan ia juga mengetahui jika korban Na berprofesi sebagai perawat melalui cerita yang disampaikan korban LH semasa hidup. Termasuk melihat konten medsos pribadi milik korban LH yang mengekspos kemesraan hubungan mereka secara berkala. Seperti saat keduanya sedang berkunjung ke tempat wisata atau tempat tongkrongan. Sudah 1,52 tahun. Saya juga tahu kalau profesi si ceweknya juga perawat. Sering dibuat story dan segala macam. Suka diajak jalan-jalan, jelasnya. Muafi menambahkan, berdasarkan informasi yang pernah didengarnya dari korban LH, bahwa keduanya telah merencanakan menggelar resepsi pernikahan dalam waktu dekat pada tahun 2025. Hanya saja, ia tidak mengetahui secara pasti tanggal dan waktu pelaksanaan pernikahan mereka. Namun, ia menambahkan, korban LH sudah berusaha mempersiapkan pelaksanaan pernikahan tersebut sejak beberapa waktu lalu. Termasuk menabung untuk keperluan pesta dan hal ihwalnya. Selanjutnya, curhat teman saya ini, sehari sebelum kejadian, bahwa teman saya ini akan melangsungkan pernikahan secara besar-besaran. Artinya dia mau menikah, dan sudah mendapatkan tanggal yang bagus, tahun ini. Tapi saya nggak tahu detailnya. Dan dia sudah menabung agar dapat menikah tahun ini, ungkapnya. Disinggung mengenai adanya firasat yang menandai kepergian korban LH. Muafi menampiknya. Ia merasa tidak memperoleh adanya firasat atau keanehan apapun yang menandai kepergian sang teman. Bahkan, dirinya sendiri juga baru mengerti jikalau jenazah pria yang ramai dan santer diberitakan melalui berbagai platform media mainstream kemarin, merupakan temannya, setelah dimintai tolong oleh keluarga besar dari korban LH di Pamekasan, untuk memastikan kabar tersebut. Muafi diutus oleh kerabat korban LH di Pamekasan untuk memeriksa jenazah yang dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya. Setelah melihat langsung ciri-ciri jenazah, ternyata memang benar bahwa jenazah tersebut merupakan jenazah temannya korban LH. Baru setelah itu, ada keterangan dari pihak keluarga minta saya untuk dicarikan informasi lebih lanjut, apakah berita ini benar korban adalah keluarga mereka, katanya. Akhirnya, saya cek melalui beberapa media. Ciri-cirinya benar, dan memang saya tahu juga si cewek. Setelah saya selidiki, ternyata 90% mirip. Setelah itu, saya ke RS Bayangkara untuk memastikan, tambahnya. Muafi mengaku terpukul mendapati kenyataan tersebut bahwa sang teman dekat yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya harus bernasib nahas seperti itu. Padahal, sehari sebelumnya, yakni sekitar pukul 16 WIB,
Pada Rabu, 9 April 2025, dirinya dengan korban LH sempat nongkrong di sebuah warkop kawasan Kelurahan Margorejo, Wonocolo, Surabaya. Itu dia.